Hai, apa kabar teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi? Masih bersama dengan saya, Esther Krisnawati. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Pada pertemuan pertama ini, kita akan bersama-sama belajar tentang konsep dasar yang akan mendasari di mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Kita langsung pada materi kita. Dalam asas-asas manajemen ini, ada 3 konsep dasar yang akan sering kita gunakan. Konsep yang pertama adalah administrasi. Nah, apa itu administrasi? Apa yang teman-teman bayangkan tentang administrasi? Pembukuan, berkas-berkas, laporan, pendaftarankah? Ya, itu yang sering kita bayangkan atau kita pikirkan tentang administrasi. Nah, pemahaman tersebut tidak salah. Namun, itu adalah pemahaman administrasi dalam arti yang sempit. Lalu, administrasi sesungguhnya itu seperti apa? Ada pendapat dari beberapa ahli tentang definisi administrasi. Pada intinya, administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana orang-orang tersebut saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut. Definisi yang lain menyatakan bahwa administrasi adalah sebuah ilmu yang mempelajari proses kegiatan atau dinamika kerjasama antar manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan antara orang-orang yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini digambarkan bahwa administrasi adalah keseluruhan yang mencakup organisasi dan juga manajemen. Inti dari administrasi adalah manajemen, karena manajemen merupakan alat administrasi. Jadi, di dalam administrasi itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah sekelompok orang, kemudian tujuan yang ditetapkan di dalam organisasi tersebut, dan juga tugas-tugas dari masing-masing anggota dalam organisasi. Kemudian ada peralatan dan juga perlengkapan atau sarana prasarana yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi jika di awal tadi saya mengatakan bahwa ketika kita mendengar kata administrasi, orang selalu berpikir tentang pembukuan, pendaftaran, berkas-berkas. Nah, itu hanya bagian dari unsur-unsur administrasi. Lalu tugas utama dari administrasi itu apa? Yang pertama adalah menentukan tujuan secara menyeluruh. Jadi tujuan dari organisasi. Kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi. Nah, itu tujuan utama dari administrasi. Selanjutnya, konsep yang kedua adalah manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen mempunyai arti kata mengatur. Lalu, apa yang diatur di sini? Yaitu semua unsur yang ada di dalam manajemen yang biasa disebut 6M. Man, money, materials, machine, method, and market. Lalu, mengapa perlu diatur? Supaya 3M tersebut dapat berdaya guna, dapat dimaksimalkan, dapat terintegrasi dan terkoordinasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, siapa yang mengatur? Ya, tentunya adalah pemimpin yang mempunyai wewenang dalam kepemimpinannya. Nah, pemimpin inilah yang disebut dengan istilahnya manajer. Lalu, di mana harus diatur? Tentunya ada di dalam suatu organisasi, baik itu profit maupun non-profit, organisasi pemerintah, organisasi sosial, organisasi swasta, keagamaan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, ada beberapa definisi manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli yang menyatakan sebagai berikut. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu tindakan-tindakan perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, pergerakan, dan juga pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber-sumber lainnya. Definisi yang hampir sama juga menyebutkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan. Jadi pada intinya di sini, di dalam manajemen itu ada suatu kemampuan atau keterampilan atau proses untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain dan penggunaan sumber daya lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa manajemen merupakan ilmu sekaligus seni. Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen merupakan suatu konsep yang kita pelajari dan kita pahami untuk kita dapat mengelola sebuah organisasi. Dikatakan seni karena manajemen itu adalah seni mengatur, di mana kita butuh kreativitas untuk dapat mengatur segala sesuatu yang ada di dalam organisasi. Mengatur orang-orangnya, mengatur keuangannya, mengatur sarana prasarana, sampai mengatur kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Pemahaman lainnya tentang manajemen yaitu sebagai berikut. Manajemen merupakan suatu kelompok orang yang melakukan tugas dan fungsi manajerial. Di dalam manajemen juga ada seseorang yang melakukan fungsi-fungsi manajerial. Manajemen juga suatu disiplin akademik yaitu bidang studi. Dan secara keseluruhan manajemen adalah suatu proses. Di dalam sebuah manajemen, kita tidak bisa terlepas dari seseorang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajerial, yaitu seorang pemimpin. Inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Karena apa? Karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber daya dan juga alat-alat atau resources yang tersedia bagi suatu organisasi. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kepemimpinan di sini merupakan inti dari manajemen. Dalam kepemimpinan ini dibutuhkan sebuah komunikasi untuk dapat membangun human relation antara seorang pemimpin dengan para anggotanya dalam sebuah organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa inti dalam sebuah kepemimpinan adalah human relation. Jadi dalam kepemimpinan kita akan melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin dengan anggotanya ketika mereka saling bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam setiap organisasi selalu terdapat 3 aras kepemimpinan, yaitu kepemimpinan atas, menengah, dan juga bawah. Setiap pemimpin pada aras manapun selalu memerlukan 2 macam keterampilan atau skill, yaitu technical skill dan juga managerial skill. Technical skill di sini merupakan kemampuan teknis seperti kemampuan mengoperasikan kamera, kemampuan mengedit video, kemampuan untuk berbicara di depan orang, kemampuan untuk menulis dengan baik. Jadi yang berkaitan dengan hal-hal teknis, itu adalah technical skill. Sedangkan managerial skill adalah kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk mengatur orang lain, kemampuan untuk mengatur segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, maka dia akan semakin sedikit atau semakin kurang menggunakan kemampuan teknikalnya.
Tapi semakin banyak dia akan menggunakan kemampuan manajerialnya. Jadi, sukses dan tidaknya seorang pemimpin dalam melakukan tugas kepemimpinannya tidak ditentukan oleh kemampuan teknikal yang dimilikinya, melainkan bagaimana kemahiran dia dalam menggerakkan orang lain untuk dapat bekerja sama dengan baik. Nah, disinilah yang disebut dengan managerial skill. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang yang disebut seorang pemimpin harus berusaha memiliki sifat dan juga sikap yang memungkinkan orang lain dapat mengikuti arahannya. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang tahu bagaimana akan mudah memperoleh pekerjaan, tetapi orang yang tahu mengapa akan menjadi bos kepadanya. Ada yang tahu maksud dari kalimat ini? Oke, orang yang tahu bagaimana itu berkaitan dengan technical skill. Bagaimana mengoperasikan kamera video, bagaimana mengedit video yang baik, bagaimana melakukan wawancara yang benar, bagaimana menulis sebuah berita, bagaimana melakukan teknik wawancara yang baik. Nah, itu berkaitan dengan kemampuan teknis yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang mempunyai kemampuan teknis yang baik, maka dia akan mudah untuk mencari pekerjaan. Sedangkan orang yang tahu mengapa itu artinya seseorang itu mempunyai kemampuan untuk memanage sesuatu, kemampuan untuk bisa mengatasi sesuatu, untuk menjawab suatu permasalahan. Dan itu biasanya dimiliki oleh seseorang yang mampu untuk memimpin orang lain. Nah, makanya dikatakan di sini orang yang tahu mengapa akan menjadi bos, akan menjadi seorang pemimpin. Lalu, apa saja sih fungsi dari manajemen itu? Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Jadi manajemen itu berfungsi untuk membuat sebuah perencanaan. Fungsi yang kedua dari manajemen adalah organizing, yaitu membuat pengorganisasian dalam sebuah organisasi. Menentukan apa saja yang harus dikerjakan dalam organisasi itu, bagaimana struktur organisasinya, kemudian berbicara juga tentang kepemimpinan yang ada di dalam organisasi. Fungsi yang ketiga adalah actuating, yaitu pergerakan. Jadi bagaimana seorang pemimpin dapat menggerakkan anggota-anggota dalam organisasinya untuk saling bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Fungsi yang keempat atau yang terakhir adalah controlling, yaitu pengawasan. Jadi manajemen di sini bicara tentang bagaimana mengawasi sebuah kegiatan-kegiatan di dalam organisasi. Berikut ini hubungan dari masing-masing fungsi di dalam manajemen tersebut. Nah, dari masing-masing fungsi dari manajemen ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, planning atau perencanaan di sini menjadi inti dari fungsi-fungsi manajemen tersebut. Karena apa? Karena di dalam perencanaan inilah kita dapat menentukan 3 fungsi lainnya, yaitu merencanakan bagaimana pengorganisasian, merencanakan staffingnya nanti seperti apa, merencanakan bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan anak buahnya, dan yang terakhir adalah merencanakan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan di dalam organisasi tersebut. Jadi dasar dari fungsi manajemen di sini adalah planning itu sendiri. Nah, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas secara detail dan lebih mendalam lagi dari masing-masing fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen tersebut. Oke teman-teman, demikian materi yang saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman, silahkan teman-teman dapat sampaikan melalui WhatsApp group atau melalui pertemuan Google Meet yang akan kita lakukan minggu depan. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan.
Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.